jiwa panas terkungkung itu ciri-ciri orang kurang latihan nafas, terlalu banyak diam, gitu. Materi yang ada bahasa Inggrisnya bisa ditranslate ke Indo, ya tinggal ditranslate saja. Mana yang ada Inggrisnya? Sedikit sekali loh ya. Bisa lah ya, sekarang zaman sekarang lah, bisa ditranslate. Tinggal ubah ke Google Translate bisa ya. Ya sedikit-sedikit kita belajar lah ya. Sedikit-sedikit kita juga belajar. Sebenarnya ada beberapa hal kenapa saya harus campur-campur. Kenapa? Itu ada maksudnya. Karena sebenarnya materinya nggak ada yang bahasa Indonesia. Pada dasarnya materinya bahasa Inggris, bahasa Arab, dua itu. Dan nanti pasti akan ada istilah-istilah itu. Ya. Dan mau tidak mau kita harus belajar itu. Ya namanya belajar pelan-pelan. Kalaupun ada bahasa Inggris pasti sedikit lah, nggak banyak. Pasti nggak banyak. Ya, pasti nggak banyak. Dan tidak semua bisa di-Indonesiakan. Itu yang repot. Tidak semua bisa Indonesiakan. Makanya kadang kalau di Indonesia kan nanti ada yang protes. Sekarang C, kalau di Indonesia kan energi. Itu bagi yang protes silahkan. Karena memang sebenarnya C itu kalau dimaknai energi juga nggak yang benar-benar amat. Serba salah ya. Serba salahnya di situ ya. Ya serba salahnya di situ. Misalnya seperti gambar tadi saya nggak berani untuk menerjemahkan. Jadi mohon maaf ini memang dari bukunya begitu saya tidak berani untuk menerjemahkan. Kenapa? Ya, karena misalnya kayak prana, saya sebenarnya antara prana, chi sama piscis itu sebenarnya sesuatu yang hampir sama. Sebenarnya dikatakan sama juga boleh. Tapi ketika nanti saya terjemahkan prana misalnya, chi itu ya sebenarnya kita nyebutnya chi, prana ya prana. Kalau diterjemahkan nanti mesti banyak yang komplain. Yin akan diterjemahkan apa? Yin diterjemahkan dingin misalnya, yang panas. Salah itu, saya salah menerjemahkannya ya. Jadi memang ada beberapa hal yang saya tidak berani untuk menerjemahkannya. Sehingga akan saya jelaskan aja. Sehingga ketika melihat ini, oh maksudnya begini gitu aja. Ya, jadi ada hal-hal. Kalau yang lain, kalau misalnya dalam umum bahasa umum biasanya masukkan ke Google Translate bisa ya. Gambar kan bisa masukkan ke Google Translate. Itu hal yang bisa lah maksud saya. Tapi kebanyakan di sini kan sudah Indonesia ya. Jadi mohonlah untuk kalau cuma sedikit bisa dimaklumi. Ya, kalau cuma sedikit mohon untuk bisa dimaklumi. Apa ada buku yang enak dibaca? Nggak ada. Aduh, susah. Wusing itu, belajar diagnosa Wusing itu sebenarnya cara belajar yang paling benar adalah bertemu langsung dengan guru. Kalau baca biasanya akan sulit. Kenapa? Karena banyak yang harus dipahami. Ya, karena Wusing itu harus memahami banyak hal. Itu dulu. Ya, jadi kalau baca mesti sulit ya. Mesti sulit. Jadi kalau dikatakan ada yang nggak enak ada nggak buku yang enak dibaca? Saya katakan nggak ada. Saya pribadi pun belum pernah menemukan buku satu yang enak dibaca. Yang ada saya harus membaca banyak, saya harus kemudian praktek, kemudian saya harus kumpulkan satu persatu keterkaitannya bagaimana, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ya gimana ya? Ya mau tidak mau memang harus ketemu orang yang bisa membimbing. Dan itu harus offline biasanya, harus ngikut, tapi ya masalahnya susah juga nyari orang yang bisa diikuti terus, susah juga. Kemudian izin tanya, pernah baca di nama energi ini beda warna ya, ini disucuk ya 6G ya. Ada unsur hotness ya, ini sudah beda ya. Nanti ini kalau dimasukkan ke sini nanti agak lain, tapi coba saya baca dulu pertanyaannya. Saya pernah baca diagnosis senam energi ya, terapi warna ya, yaitu di dalamnya ada unsur hotness, otak, head jantung, wim, liver, coolness, ginjal, dryness, paru, dan humidity ya, lembab, limpa. Apakah ini ada korelasi dengan teori 5 unsur? Ada, sebenarnya ada ya. Tetapi dia fokusnya adalah ke C. Sebenarnya ini arahnya ke C. Ya. C tapi C dalam bentuk ya ini. Ini kalau nanti tidak setuju dengan saya boleh saja. Ini debatable sebenarnya. Nah, C di sini adalah C yang sifatnya jiwa. C yang sifatnya jiwa. Begitu. C
G yang sifatnya jiwa. Kemudian dibuatlah kemudian ada 6G atau 6 energi. Tapi sifatnya jiwa. Makanya kemudian terapi warna itu ada terapi jiwa sebenarnya. Terapi warna itu terapi jiwa. Ya. Sehingga ketika ada orang sakit gigi, kemudian dikasih warna di bagian korespondensi gigi misalnya. Tinggal gigi yang mana kan ya. Kalau korespondensi itu jadi luas banget soalnya. Anggaplah di jempol, bagian gigi itu berarti di bagian depan. Ini misalnya itu ya, karena korespondensi bisa di situ. Anggaplah di situ. Karena bisa juga gigi itu di kuku-kuku juga bisa misalnya. Dikasih warna di situ. Itu kalau sakit gigi karena jiwa. Berarti kalau dari sudut pandang TCM biasanya gigi karena patogen angin. Itu dikasih warna bisa. Ya. Dikasih warna bisa. Tetapi kalau sakit gigi karena ada daging yang nyelip, ada lubang, ada gigi yang nyelip, mau diwarna 1 kilo cat pun nggak akan sembuh. Harus dibersihkan dulu pengotornya. Begitu. Ya tinggal pahami saja, pahami kalau karena jiwa yaitu patogen angin, ya. Jadi penyakit-penyakit yang karena patogen angin, insya Allah dengan konsep 6G itu bisa. Nah, masalahnya bisa nggak diagnosa penyakit karena patogen angin ini karena patogen angin? Sehingga ini sebenarnya 6G itu bisa dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain, jelas bisa. 4 unsur jelas bisa. Ya tipe angin berarti tipe-tipe tipe-tipe yang mudah kena angin ya. Tipe-tipe dingin, baik lembab dingin, dingin kering, itu bisa pakai terapi-terapi ini, konsep 6G. Ya. Itu secara 4 unsur. Atau memang yang punya angin sendiri, ada si sang angin, itu juga bisa. Ya. Insya Allah itu kurang lebih yang saya pahami itu untuk konsep 6G, yaitu adalah mereka-mereka yang terkena patogen angin. Ya, patogen angin itu insya Allah sangat efek sekali. Patogen angin terutama yang karena jiwa. Masalah nama penyakitnya apa ya? Penyakit kan banyak. Karena angin tadi bisa menimbulkan 100 bahkan 1000 penyakit. Begitu. Ya. Kemudian personal yang dominan melo, subdominan plekma dan subkole. Dominannya melo, kemudian subnya plekma dan koleris. Apakah akan memiliki masalah kelemahan pada ketiga organ? Biasanya iya. Biasanya iya, di mana munculnya kelemahan itu karena didukung oleh adanya kondisi eksternal lingkungan. Ya, contohnya melo, dominannya melo, lingkungannya dia sering ditindas, teman-temannya suka membuli, ya nanti akan muncul dia penyakit. Atau nggak usah jauh-jauh lah, dari sisi orang tuanya galak, ya misalnya. Suka maksa lah, under pressure, ya sudah nanti akan muncul dia melo. Penyakit melonya akan muncul. Apa secara fisik, maka dia akan sering bermasalah dengan sistem cerna. Ya, nah ini sistem digesti. Anxiety itu dari kolenya. Ya, ya memang seperti itu. Kelemahan digestinya dari melo, kelemahan parunya dari plekma, dan anxiety-nya dari kole. Percampuran kole dan melo akan sangat rentan terkena anxiety. Ya begitu. Itu berarti masalahnya masalah dari jiwanya. Ya, dan ini memang ada kaitannya dengan kartun ya. Ini dari sini dulu, nanti saya akan lanjutkan. Oke, satu resen terakhir ya. Silakan yang resen. Nanti setelahnya kita akan lanjutkan materi. Ibu Yulia. Assalamualaikum Pak. Ya, Assalamualaikum. Izin tanya Pak, tadi Bapak ada menyinggung tentang tekanan darah yang tinggi. Saya punya pasien itu dia diabetes mellitus. Waktu itu kadar gula darahnya 520. Tapi selama kadar gula darah itu tinggi atau di atas 350, beliau tidak pernah sama sekali hipertensi, terkena tekanan darah tinggi. Ketika gula darahnya itu menjadi 220, 250, malah justru terserang hipertensi dan sering gitu. Apakah itu hubungan, saya masih bingung di situ, apakah hubungannya ketika gula darahnya rendah malah hipertensi, tapi ketika gula darahnya tinggi beliau sama sekali tidak pernah hipertensi gitu. Apakah itu hubungan emosi atau marah yang panas yang berlebih begitu Pak? Baik, oke.
Ini saya akan jawab, tapi saya izin sebentar 3 menit ya. Saya ke belakang dulu, mohon maaf ya. Jadi hipertensi dan diabetes ya. Saya mohon maaf, izin sebentar dulu ya. Pak. Terima kasih. Recording stopped. Oke, baik. Saya coba jawab ya untuk pertanyaan Recording terakhir. in progress. Sebelum kita lanjut lagi, yang terakhir tadi ada pertanyaan, ketika diabetes tidak hipertensi, setelah diabetesnya turun malah hipertensi. Oke. Jadi untuk menyimpulkannya ini memang butuh banyak data ya. Yang pertama, kalau kita ingin mendiagnosa jiwanya, maka kan kita lihat dulu 4 unsur. Jadi ini jiwa yang bawaan yang itu tidak akan berubah sampai mati. Itu kan jiwa dasar bawaan ya, bukan perilaku ya. Kalau perilaku 5 unsur. Kalau jiwa dasar maka gunakan 4 unsur. Maka kita bisa lihat dari diagnosa wajah. Ya, dari diagnosa wajah itu kan sebenarnya kita akan tahu arah penyakitnya kemana. Ya, arah penyakitnya kemana. Karena memang sebenarnya kekacauan dalam logika berpikir kita adalah sering mengaitkan kita ingin menerapi dengan konsep klasik tapi diagnosanya diagnosa medis. Ini kan jadi nggak nyambung kadang. Di situ sih seringnya terjadi masalah. Jadi kalau ingin lebih detailnya, ya ingin lebih detailnya maka yang pertama harus ada foto wajah. Tujuannya untuk melihat karakter dasarnya. Jangan-jangan ini penyakit karena karakter dasar. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian kita mungkin juga boleh beranalogi bahwa ini bisa juga penyakitnya memang penyakit dapatan, berarti karena proses hidup. Berarti kita butuh diagnosa dari lidah. Walaupun sebenarnya dari lidah kita juga akan tahu karakter dasar orang itu bisa dari lidah, itu bisa. Tapi lidah itu kan kecenderungannya berubah, meskipun ada unsur yang tidak berubah dari lidah. Nanti kita akan bahas sedikit itu. Satunya adalah bentuk lidah ujung. Ada yang runcing, ada yang tumpul. Itu tidak akan berubah. Insya Allah tidak akan berubah. Tetapi mengkerut, menggembung, kemudian selaput itu akan berubah. Karena itu perjalanan hidup. Maka kalau misalnya kita lihat lidahnya, oh ini sepertinya ada tidak kesesuaian dengan dasar 4 unsur, maka bisa jadi ini penyakitnya penyakit dapatan. Itu yang kedua. Tapi ini berarti kan butuh 2 data, foto wajah dan juga foto lidah. Itu baru kita bisa menilai. Hanya saja sedikit bocoran penyakit-penyakit degeneratif. Ya, ini bocorannya ya, penyakit-penyakit degeneratif otomatis itu berkaitan dengan bertambahnya usia, penurunan fungsi-fungsi organ. Kemudian penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang, ya, pengobatan jangka panjang yang itu bukan karena faktor kecelakaan ya, atau mungkin dokter bisa mengatakan harus mengkonsumsi obat seumur hidup begitu ya, ya salah satunya diabetes, salah satunya apa tadi, hipertensi itu kan selalu dokter ini harus seumur hidup begitu ya. Atau penyakit-penyakit yang kecenderungannya berulang, datang dan pergi, maka itu bisa atau sangat erat kaitannya dengan masalah jiwa ya, itu. Sehingga ketika kita ingin memahami penyakit, tadi ada 2 penyakit, ada diabetes yang pertama, yang kedua adalah hipertensi. Kita harus pahami yang pertama, nama-nama itu adalah nama-nama yang agar
agar sesama sejawat dokter itu paham bahwa diabetes itu adalah di mana kadar gula lebih tinggi dari normalnya. Tinggal kesepakatannya berapa, kan bisa berubah-berubah. Sebagaimana tensi pun juga bisa berubah-berubah ya. Ada misalnya tensi adalah di mana tekanan darah gitu ya adalah melebihi normal, itu mungkin nanti bisa berubah-ubah. Dulu di atas 130, sekarang mungkin di atas 140, mungkin nanti kapan di atas 150, bisa-bisa saja. Jadi nama-nama itu adalah untuk memahamkan daripada sejawat, terutama sejawat dokter atau nakes, tenaga kesehatan, kan begitu. Sedangkan tadi kita di awal kita kan bukan nakes, sudut pandangnya bukan nakes yang sekarang berkembang maksud saya. Maka kita harus pahami apa? Pahami daripada perjalanan penyakit. Ya, perjalanan penyakit itu ada step by stepnya. Kita harus pahami itu. Sumber-sumbernya apa, sindromnya apa saja. Nah, itu yang kemudian panjang ceritanya. Sebagaimana diabetes. Apakah diabetes itu cuma ada diabetes tipe 1, tipe 2? Itu sudut pandang medis. Mungkin ada tambahannya diabetes gestasional atau idiopatik, oke lah 4 begitu misalnya. Tetapi mungkin kalau dari sudut pandang yang lain, itu bisa lebih dari 4. Yang saya temukan ada sekitar 16 jenis. Ya, ada sekitar 16, bahkan mungkin bisa lebih ya. Namanya juga urutannya ya, siklusnya terjadinya penyakitnya ya. Ujung-ujungnya jadilah dia kadar gula tinggi. Dan hampir yang saya dapati, diabetes itu rata-rata adalah bukan karena makanan. Ya, yaitu karena memang dasarnya orangnya limpa yang sifatnya tadi itu mudah kepikiran seperti angin, ikut ke sana ikut ke sini, ikut ke sana ikut ke sini gitu ya. Seperti itu. Jadi kepikiran, limpa yang kena. Nah, sedangkan jantung, tensi kan jantung begitu. Nah, jantung itu kan istananya jiwa. Istana jiwa, orang-orang tensi itu ya istana jiwa. Mesti sedikit saja goncangan jiwa itu akan menghasilkan tensi. Sehingga secara tidak langsung, yang tadi mungkin diabetesnya bisa turun, tapi turunnya kan harus dilihat dulu. Kalau diabetesnya karena jiwa, tapi diturunkannya pakai obat-obat yang sifatnya bukan membenahi jiwanya, hanya menekan bagaimana caranya agar gulanya turun, entah dengan menguatkan sekresi insulin misalnya atau apa, ya nanti pasti akan jiwa itu akan lari ke tempat yang lain, jadilah tensi begitu. Sehingga kalau misalnya tensinya karena angin ya kan, ya. Jadi yang awalnya angin itu menyerang limpa, pankreas, jadilah gula darah tinggi, angin kemudian lari ke jantung. Yang pada akhirnya sumber masalahnya dari mana kalau angin? Bukan dari pankreas atau limpa, bukan juga dari jantung. Sumbernya adalah dari liver. Dan angin dari liver. Seperti itu ya. Oke, itu kurang lebihnya. Sehingga mungkin jawabannya mungkin tidak bisa detail karena memang ya itu tadi diagnosa butuh data yang detail. Data yang tidak detail maka saya tidak berani untuk memastikan sakitnya dari mana. Walaupun saya ada lebih kecenderungan, hipotesa saya adalah ini arahnya lebih kepada 4 unsur jiwa. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya ya. Nanti kita lanjut materinya ya, sehingga untuk yang resen ditunggu nanti. Materi masih banyak. Nah, kemudian sekarang bagian-bagian tubuh itu juga mewakili daripada 4 unsur. Jadi dia punya karakter-karakter yang berkaitan dengan 4 unsur, di mananya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa dikembangkan ya, mungkin ilmu saya belum terlalu jauh ya. Jadi saya pun harus masih belajar. Nah, ternyata dari tanah tadi itu akan diubah menjadi daging pada kita. Tanah itu jadi daging. Nah, dari daging ini nanti otot gitulah. Daging itu otot lah kalau mau. Sehingga nanti berkembang ketika dalam development atau prosesingnya, maka daging atau otot itu kemana? Ya, ke arah ke limpa nanti. Ya, arahnya ke limpa. Jadi orangnya jiwanya kepikiran, bukan organ loh ya. Bukan organ, karena dari 4 unsur ini kan arahnya jiwa tadi. 4 unsur itu kan jiwa. Nah, kemudian kan diubah jadi bentuk yang sifatnya material. Ya, material berupa daging. Tapi daging itu kan nanti tanggung jawabnya adalah limpa misalnya. Otot itu kan limpa. Berarti tanah ini akan berubah menjadi jiwa kepikiran. Ya, jiwanya mudah kepikiran. Kalau mikir dalam banget. Nah, seperti itu. Kemudian air. Ya, air akan diubah menjadi apa? Tulang. Ya.
sehingga nanti akan berlanjut ya untuk perkembangbiakan manusia misalnya, yang mohon maaf ya, dari air mani. Air mani kan erat kaitannya dengan tulang, ya, erat kaitannya dengan tulang. Zaman dulu ya sering dikaitkan dengan lutut, ya, tulang lutut. Ya. Nanti lama-lama kalau sudah apa ya dikaitkan dengan tulang pinggang begitu ya, punggung, berkaitan dengan air, dengan tulang, dengan sistem reproduksi begitu. Nah, angin itu urat. Ya, bolehlah kita sebut tendon gitu ya, arah ke tendon-tendon itu. Kalau tadi daging otot itu adalah limpa, nah angin itu urat. Tendon-tendon yang menghubungkan antara otot dan tulang itu kan di situ ada tendon-tendon kita. Nah, api itu nanti akan diubah menjadi darah. Makanya darah ini yang kemudian ketika kita marah, darah itu yang akan bergejolak terlebih dahulu. Kalau kita terluka, yang keluar dulu apa? Darah dulu. Gitu. Kita marah mah jadi merah. Mata, wajah jadi merah begitu. Ya. Itu hubungan daripada emosi kemudian berkaitan dengan organ material di dalam tubuh kita. Itu seperti itu. Nah, nanti sampai ke dalam organ itu apa sih? Ya, organ itu apa? Ya, organ itu nanti di situ ada unsur darah, ya ada unsur semuanya sebenarnya. Hanya saja unsur tulangnya di mana? Nggak kelihatan, tapi ada unsur-unsur airnya atau yang sifatnya nanti bisa berhubungan dengan tulang gitu. Nah, bisa kita lihat di sini misalnya seperti contoh dari bagian kaki. Kaki ada unsur tanah misalnya. Atau di bagian ini sendi ini yang sering sakit, dan sendi ini nanti berkaitannya dengan jiwa ya. Jadi kalau ada ditekan di area sini ada yang sakit, berarti di situ ada jiwa unsur panas, jiwanya api. Nah, kemudian di sini ini bahasa Inggris ya. Jadi ini air, ini bukan air tapi adalah udara ya. Orang yang sering pegel-pegel di sini, betisnya sering pegel, itu berarti dia ada unsur apa? Angin. Anginnya banyak, berarti bisa jadi dari jiwanya dia apa? Lagi berangan-angan tinggi, pengen A, pengen B, pengen C, banyak sekali begitu. Jadi dia sering pegel, bisa seperti itu. Nah, dan seterusnya. Ya. Misalnya sampai sini sakit kok di bagian sendi sini atau di arah sedikit ke ya, samping kemaluan misalnya, itu ada unsur apinya. Kemaluan sendiri nanti ada unsur tanahnya. Nah, kemudian bawah pusar nanti ada unsur apa? Ada unsur airnya. Kemudian di area ini ulu hati dan ini mendekati pankreas juga ada unsur apinya. Maka kemudian bisa jadi nanti orang-orang yang tadi diabetes itu ada unsur apinya gitu. Masalah di dada, jantung itu ada unsur anginnya. Jadi yang tadi dia tensi tadi, ya mungkin bisa jadi kalau dari si sudut pandang 4 unsur maka ada patogen angin yang karena jiwa angin begitu. Ini kurang lebihnya mewakili daripada tubuh manusia. Nah, unsur api dan angin itu diyakini merupakan unsur yang menjangkau keluar. Ya. Angin dan api. Makanya dia berada di lapisan luar tadi ya. Sedangkan yang air dan tanah dia cenderung ke dalam. Maka api dan angin itu ringan ke atas. Tanah dan air itu berat, cenderung ke bawah. Nah, orang nanti dikatakan sehat, imunitasnya bagus kalau dia berada di tengah-tengah ini. Ya, berada di tengah-tengah ini. Nah, sekarang kita masuk penggunaannya ya, penggunaan konsep pertama untuk diagnosa jiwa dan raga. Maka yang paling sering digunakan adalah diagnosa wajah untuk 4 elemen itu. Dan diagnosa wajah ini bukan berarti nunggu orang sakit baru didiagnosa wajah. Bahkan ketika kecil pun sudah bisa dilihat. Ketika kecil sudah bisa dilihat, maka nanti bisa digunakan untuk apa? Memberikan nama. Diagnosa 4 unsur digunakan untuk memilihkan nama. Ya, dan ini tugasnya laki-laki, bapak, untuk memilihkan nama bagi anaknya. Ya, kalau orang dahulu sudah mempunyai kebiasaan kalau ingin memberikan nama anak harus apa ya, orang pintar dalam tanda kutip, mungkin dibawa ke seorang ustadz atau kiai yang memahami watak-watak ya, karena mereka kan cenderung banyak baca-baca kitab yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, jadi bisa merasakan ini auranya anak ini bagaimana ya, unsur energinya, jiwanya apa, maka berikan nama yang kira-kira bisa memperbaiki jiwanya ya, sehingga berkembang budaya-budaya ketika anak sering sakit, berubah nama jadi sehat ya. Ya,
terserah mau setuju atau tidak setuju boleh ya, tapi kalau sudah paham daripada 4 unsur ya memang ada kaitannya. Bahkan mungkin dulu ada kisah seorang sahabat namanya yang artinya jelek ya diganti begitu ya namanya, jangan yang jelek namanya. Jelek itu bisa dari 2 sudut pandang. Memang secara keumuman namanya jelek, misalnya kita kasih nama anak monyet. Monyet itu kan bukan nama manusia, itu nama hewan. Secara keumuman itu jelek. Secara keumuman itu jelek. Tapi ada di mana nama itu bagus, niatnya bagus, tapi ditempelkan, disematkan pada tipe yang tidak sesuai jadi masalah. Contoh, ada orang, anak kecil lahir, tipenya api, elemen dominannya api. Kemudian orang tuanya ingin anaknya itu menjadi seorang yang semangat lah ya, semangat pokoknya, semangat. Entah karena dia lihat idolanya siapa begitu ya, namanya idola kan mungkin pesepak bola atau mungkin Flavius Rosidin atau mungkin siapa gitu ya, atau sahabat. Dia ingin seperti inilah anak saya gitu ya, sehingga kasih nama yang sifatnya panas. Ya, contoh namanya Wisang Geni. Wisang Geni itu jelas panas. Wisang Geni. Tapi orangnya panas. Orangnya 4 unsurnya panas, disematkan nama yang juga panas. Itu jadi masalah nanti. Karena panasnya berlebih. Ya, suka membakar nanti jadinya. Sifatnya jadi membakar ke mana-mana. Dan bisa jadi nanti jadi sakit. Sakit yang sifatnya ke arah panas apa nanti? Nanti kita bahas, yaitu salah satunya adalah ke liver. Livernya mengkerut. Ya, livernya mengkerut. Begitu. Atau orang yang dia arahnya ke dingin dan kering ya, muka begini, mukanya begini ya, ini kan kelihatan ya, cenderungnya ya mudah tertindas sih, mudah dibully. Dikasih nama bagus sebenarnya, Sophie ya, ini biar, kalau tadi kan bahasa-bahasa agak-agak bahasa Sanskerta gitu ya, Wisang Geni gitu kan. Nah ini Sophie lah, biar ada kearap-arapannya gitu ya, kearap-arapannya. Tapi mukanya seperti ini, kasih nama Sophie. Apa yang terjadi kira-kira? Sophie itu kan lembut. Lah dia udah lembut itu arah ke bawah, itu jelas. Lembut itu arah ke bawah. Ditambahkan seperti ini, kacau nanti jadinya. Harusnya Sophie itu disematkan kepada orang-orang yang kecenderungannya seperti ini. Lebih ya, contohnya misalnya di sini ya, ini biar nggak gini terus dikasih Sophie jadi lembut. Sophie. Ini contoh menyematkan nama tidak pada tempatnya, jadi masalah. Ya, jadi masalah. Gitu. Nah ini butuh kebijaksanaan ya, bijaksana, orang-orang yang bijak gitu ya, orang-orang yang bijak yang bisa memberi. Makanya kalau orang dahulu menganggap bahwa bapaknya itu kurang memahami hal seperti itu, kemudian sering dibawa kepada orang pintar seperti kiai atau ustadz atau apa untuk dimintakan nama ya. Dan itu tidak hanya di orang Islam aja, orang-orang lain pun juga sama. Saya lihat sama juga dibawakan kepada mungkin Kristen ke pastor atau mungkin ke pendeta atau mungkin ke orang-orang yang agamis begitu ya, yang bisa memahami tentang jiwa-jiwa seperti itu. Ya. Karena mereka juga belajar tentang 4 unsur. Oke. Nah kemudian, diagnosa wajah bagi yang sudah belajar ya diulangi lagi, karena memang ini butuh. Bagi yang tadi ya jiwa panas agak susah belajar itu, jiwa panas, maka harus didinginkan pelan-pelan. Nah sebenarnya secara umum ada ini saya rangkum sendiri ya, jadi ini mungkin kalau boleh dibilang ya, ini apa ya, saya mencoba untuk mengekstrak daripada beberapa buku ya. Saya tidak mengatakan ini teori saya, tapi kalau mau menyalahkan, salahkan saya saja ya. Saya yang disalahkan, karena memang saya sendiri yang mengekstrak. Jadi kalau tidak ada yang setuju dengan saya atau apa ini itu teori apa ini gitu ya, itu saya gitu ya. Jadi kalau mungkin dicari mana teori ini ya agak susah juga ya. Mungkin di buku apa yang bisa dibaca, atau tadi buku yang enak dibaca agak susah juga. Karena ini saya mengekstrak sendiri. Jadi contoh di sini untuk memudahkan dalam membaca itu minimal. Saya katakan minimal karena sebenarnya harusnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dibacanya. Tapi minimal adalah alis dan bibir. Jadi saya hanya mengulang yang sudah pernah belajar diagnosa wajah ya. Jadi ketika alis itu ke atas itu pasti panas. Alis kalau ke atas pasti panas. Makanya di sini alisnya ke atas ini mesti panas. Yang satu ini ya panas kering, ya sini panas lembab. Kalau alisnya ke bawah itu pasti dingin. Orangnya kecenderungannya dingin. Ya,
Kemudian yang membedakan arah ke lembab ataupun kering adalah bibirnya. Kalau bibirnya ke bawah pasti kering. Bibirnya ke bawah pasti kering, ini bibirnya ke bawah pasti kering, ini kering. Ya. Sedangkan kalau ke atas pasti lembab. Makanya kemudian ini jatuhnya menjadi panas lembab, ini menjadi dingin lembab, ini menjadi panas kering, ini menjadi dingin kering. Wajah-wajahnya akan seperti itu, ya. Nah, wajah itu bisa memang karakter dasar, tapi bisa juga dapatan. Dalam artian begini, orang tipenya tipe yang selalu senyum seperti ini. Tapi dia sedang mendapatkan ujian berat saat itu. Maka mukanya akan menjadi lesu seperti ini. Maka diagnosanya wajah, jangan menggunakan 4 unsur. Tapi diagnosa wajahnya menggunakan 5 unsur. Karena itu processes, 5 processes. Makanya nanti di 5 unsur pun, di situ ada kaitannya dengan jiwa. Nah, ini yang kemudian salah, jiwa 4 unsur dimasukkan ke 5 unsur, jadi kacau. Ya, dalam 5 unsur pun ada di sini sedih. Sedih itu kemana? Misalnya sedih, menangis, khawatir. Sedih, khawatir, menangis ke logam. Jadi ini jangan dimasukkan ke 4 unsur. Sedih, khawatir, menangis ini akan berubah-ubah karena dia proses. Jadi kenapa dia sedih? Iya, karena nilai ujian saya jelek. Ya. Kenapa? Kamu sedih? Iya, karena saya belajar 5 unsur kok susah banget. Sedih. Gitu ya. Nah, ternyata ada orang tipe melo, dingin kering, dia sedih karena susah belajar materi 5 unsur. Nah, berarti dia kena double. Secara 4 unsur dia sakit, secara 5 unsur dia sakit. Jadi sakitnya double. Biasanya model-model yang seperti ini cenderung akan lebih lama diobati. Untuk mengobati kasus-kasus yang berkaitan dengan proses 5 unsur itu akan mudah. Makanya pemberian obat itu nggak akan lama-lama kok. 3 lah, minimal 3 hari itu pemberian obat. Ya, kecuali yang memang penyakitnya sudah agak lama, tapi karena proses ini ya biasanya ya oke lah sampai maksimal sebulan lah, paling enggak. Tapi kalau ada unsur jiwanya pasti akan lebih lagi, begitu. Nah, ini semoga bisa dipahami. Di sini memang juga diterangkan tentang jiwa-jiwanya, tapi ini jiwa dapatan karena proses hidup. Ada orang melo yang arahnya dia itu sedih, tapi dia dalam perjalanan hidup kuliahnya lulus dengan predikat kemelut ya, apa membacanya. Intinya predikatnya bagus begitulah ya. Semua kemelut atau apa. Dia senang, berarti dia kemana? Dia gembira, apinya hidup dia. Tapi ada juga dia kaget misalnya, ada dengan orang yang harusnya dia selalu gembira ya, tipe-tipe api ceria, ketawa-ketawa. Qadarullahnya salah satu anggota keluarga paling dekat yang dia cintai meninggal. Ya dia akan masuk dalam kasus logam karena dia sedih, menangis. Meskipun dia dasarnya adalah api. Tapi proses kehidupannya dia melalui kondisi dia sedang sedih. Nanti kan ini cepat berlalu. Seminggu 2 minggu ya nanti sudah mulai gembira lagi. Begitu. Ya. Itu membedakannya ya, semoga ini tidak bingung ya, tidak bingung. Ya, jadi sebenarnya mudah membaca wajah itu mudah. Maka wajah seperti ini ya kira-kira kemana ya, kira-kira kemana. Nah, ini mungkin tadi sana ada beberapa kuis ya. Ya oke lah, kuis 1 dulu. Ada 1 kuis, silahkan raise hand untuk menjawab. Ini wajahnya kira-kira wajah tipe apa? Yang raise hand duluan silahkan. Dingin kering. Tipe panas, dokter. Oke, semua yang menjawab tipenya panas. Apa? Saya minta untuk raise hand dan nggak ada yang raise hand langsung bunyi. Berarti yang menjawab barusan tipenya panas. Nah, ini baru muncul. Bapak Rahmat Cikampek raise hand, silahkan menjawab. Kalau dilihat dari ini koleris nih, Mister. Oke. Matanya tajam, alisnya ke atas ya. Oke, ada mau ditambah atau itu saja? Kemudian bibirnya agak ke atas sedikit.
cenderung dominan Jidatnya koleris, ya. kayaknya jidatnya ini halus. Halus. Hmm. Oke. Kayaknya koleris sama sanguin kayaknya ya. Koleris sama sanguin. Oke, dominannya berarti koleris ya. Koleris. Oke, itu saja atau mau ditambah? Udah itu aja, Mister. Oke, baik. Oke, satu lagi ada Bapak Alif Wahban. Silakan. 2 saja ya. Oke, silakan. Bapak siapa tadi? Alif Wahban. Ya, Mister. Sama mungkin jawabannya Mister, koleris juga. Sama jawabannya. Waduh. Koleris. Mungkin kalau tambahannya subdominannya ada melankolisnya mungkin, Mister. Oke, biar berbeda ya, ditambah dikit ya, sama dan tambahannya alhamdulillahnya benar. Jadi ini arahnya memang koleris. Tipe-tipenya koleris, tapi percampurannya ada sanguin dan ada melankolis. Meskipun saya lebih berpendapat bahwa ini artinya kita debatable ya. Debatable itu beda pendapat biasa saja gitu loh. Tapi paling enggak jangan sampai bilang plekma gitu aja. Kalau bilang plekma, itu jelas enggak lah gitu ya. Tapi kita masih sama-sama pada satu titik, yaitu bahwa dominannya adalah apa tadi? Koleris. Sama ya, hanya saja kemudian subdominan. Nah, subdominan ini memang kadang mengacau. Sehingga kalaupun ada orang yang berbeda pendapat ya di bagian subdominan, itu bagi saya biasa. Karena seni kan beda sedikit nggak apa-apa lah ya. Jadi walaupun saya pribadi, ini arahnya lebih kepada dominan koleris, subdominan melankolis, baru kemudian ke sanguin, ya, ke sanguin. Oke, berarti sudah bisa ya. Saya anggap dua-duanya benar. Saya anggap dua-duanya benar. Nanti silahkan kirimkan alamat. Nah, hadiahnya ya nanti seadanya hadiah di rumah saya ya. Kalau adanya Siap, terima kasih, Mister. ya, silahkan kirimkan alamat, tidak dipotong Terima kasih, pajak. Mister. Ongkir saya yang bayar ya, jadi tenang saja, nggak usah tanya ongkirnya. Kecuali di luar Indonesia ya mohon maaf ya, jangan transfer aja berarti nanti ya, berarti ongkir. Oke, kita lanjutkan. Nah kemudian, kalau tadi saya sudah sempat berikan bocoran bahwa karakter dasar daripada 4 unsur itu mudah dibaca lewat wajah, tapi juga bisa dari lidah. Kita belum mengatakan lidah secara 5 unsur ya, tetapi dari karakter 4 unsur tadi ya. Karakter-karakter ini tidak bisa berubah, yaitu ada yang tumpul, cenderung tumpul lah, kita katakan cenderung tumpul ujungnya. Ada juga yang cenderung runcing seperti ini ya. Ini runcing ya, mohon maaf ini kepotong karena saya dapat fotonya juga sudah kepotong ya. Jadi ada yang tumpul, ada yang runcing. Ini nggak akan berubah ya. Ini nggak akan berubah karena dia karakter dasar. Maka menilai runcing atau tumpulnya itu menggunakan 4 unsur. Tetapi nanti menilai kondisi ini misalnya cenderung ada kering ya, ini kemudian ada jendol tapi di sini lekuk, di sini gemuk, di sini gemuk ya, ada selaputnya, ini pakai 5 unsur. Ya, jadi lidah itu nanti bisa menilai dengan 4 unsur, bisa menilai dengan 5 unsur. Tapi kita ke 4 unsur dulu ya. Untuk wajah kita tinggalkan sudah bisa ya. Nah, kalau 5 unsur itu akan menilai proses. Ingat, saya ulang-ulang terus ya, 5 unsur itu selalu proses. Maka dari lidah yang harusnya normal, dia bisa ke sini, dibiarkan terus, tidak diobati atau salah pengobatan, dia jadi ke sini. Ya, kita obati, harus dikembalikan ke normal lagi. Atau ada yang arahnya ke sini, dibiarkan atau diobati tapi salah, jadi ke sini. Ya. Jadi ini kering panas menjadi kering dingin. Ini lembab panas jadi lembab dingin gitu. Ini proses daripada kita memahami sebuah proses penyakit, ya, memahami proses penyakit. Nah, kalau dari sisi 4 unsur, maka kita akan melihat ada tumpul, ada yang runcing ya. Sini saya tambahkan ada yang mix ya, ada cenderung tumpul tapi sebenarnya ini arahnya mau ke runcing tapi jadi tumpul. Maka yang tumpul itu kan berarti kan tidak runcing. Iya benar, tumpul itu tidak runcing. Kalau dari 4 unsur,
Maka yang arahnya runcing itu kan harusnya menujunya ke atas sebagaimana bentuk api. Ya. Maka kemudian yang tumpul-tumpul seperti ini, ya, yang tumpul-tumpul itu, maka kecenderungannya ada yang lebih tidak terlalu tidak terlalu memberikan sebuah sensasi tidak mengenakan. Kan tumpul. Contoh kita ditusuk dengan sesuatu yang tumpul itu kan tidak sakit ya. Ya nggak enak ditusuk itu nggak enak. Tapi kalau tumpul kan tidak langsung sakit. Ya. Jadi secara jiwa lidah yang tumpul itu adalah lidah-lidah yang kecenderungannya tidak reaktif. Tidak reaktif. Nah, dari 4 unsur itu yang tidak reaktif adalah mereka-mereka yang ada unsur lembabnya. Dari wajah pun akan kelihatan. Orang-orang yang tidak reaktif itu adalah yang mukanya seperti ini, wajahnya ini. Ini kan tidak terlalu reaktif ya. Kalau mau dilihat mana yang lebih tidak reaktif antara dua ini, ya yang ini cenderung tidak reaktif. Tapi dua-duanya kecenderungan tidak reaktif. Tapi kalau model begini, wajahnya seperti ini adalah wajah yang cenderung reaktif. Ya. Reaktifnya nanti ada yang larinya ke proses. Contoh misalnya orang yang model koleris, itu reaktif jiwanya langsung diproses itu. Reaktif jiwanya diproses langsung marah. Langsung mulutnya bunyi, ya langsung bunyi. Langsung ada ke arah movementnya ada. Ya, yang movement ini yang bergerak adalah apa? Mulut. Itu. Tapi kalau yang ini, dia hatinya merespon, ya, tetapi prosesnya tidak kemudian muncul, tetapi dipendam di dalam hati. Sehingga kadang marah, tapi responnya nangis. Dia marah, tapi responnya dia keluar air mata. Itu ada. Kalau yang ini, responnya langsung mukul bisa atau langsung maki-maki orang. Ya. Jadi dua ini antara api dan juga tanah, karena dia kering maka mudah merespon. Maka lidahnya kecenderungannya apa? Runcing. Dan ini sulit untuk dirubah, nggak bisa berubah. Ya. Cuma aja nanti lihat aja klien-klien itu. Karakternya runcing, maka dia kemungkinan besar tidak akan berubah. Kalaupun tumpul, mungkin bisa, tapi tidak akan jadi tumpul yang memang tipe-tipe yang lembab. Ya, jadi runcingnya ini berkaitan dengan kering dan lembabnya. Makanya yang tumpul ini masuk ke orang-orang air, water, dan juga orang-orang angin. Ya, lembab dingin, lembab panas. Sedangkan ini cenderungannya adalah api dan tanah karena sama-sama kering. Ya, sama-sama kering. Dan masing-masing apakah kemudian yang tumpul itu tidak punya reaktif? Ada reaktifnya. Antara air dan angin ya akan lebih reaktif yang mana? Angin. Api dan tanah akan lebih reaktif, yang bisa dilihat adalah yang api. Seperti itu. Ya, yang ini mix. Kalau mix ya berarti tinggal kasusnya. Nah, contoh di sini, maka ini apa? Ya jelas ini runcing, ini api. Ini api. Api ada unsur bukan api tidak boleh langsung, tapi ini adalah kering. Ini pasti kering. Maka kemungkinan bisa api, bisa tanah. Ya, bisa api, bisa tanah. Kalau melihat ini, maka dua-duanya ada. Dominannya apa? Ini boleh berbeda pendapat ya. Kalau saya pribadi melihat lidah ini, maka secara 4 unsur, dia akan dominan api, subdominan tanah. Dominan api, subdominan tanah. Ini dengan melihat lidah seperti ini. Ini jiwanya, semangatnya tinggi, ya, pengen bisa ini, bisa itu, pengen lakukan ini, lakukan itu, tapi dia punya penyakit sistem cerna, kurang nutrisi. Sehingga dia lebih ngejar pekerjaan daripada makan, sering nunda-nunda makan, jadinya orang seperti ini. Tiba-tiba kemudian dia datang dengan, saya itu mah sudah sampai GERD, sudah berobat kemana-mana, sudah mencoba semua tips-tips yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, semua saya coba. Nah, langsung sudah. Ini adalah tipe-tipe koleris melankolis. Lidahnya kecenderungannya akan seperti ini.
Begitu. Berarti penyakitnya di mana? Di 4 unsur. Sumber masalahnya, konfliknya ada di 4 unsur. Konfliknya di mana? Keinginannya tinggi, tapi dia lupa bahwa tubuhnya itu rapuh. Api itu kan inginnya membakar, semuanya inginnya dibakar. Keinginannya semangatnya tinggi, semuanya ingin dijalani. Makanya dia akan cerita, saya sudah berobat kemana-mana, semuanya sudah saya coba, semua tips saya lakukan. Dengan dia ngomong seperti itu, saya sudah bisa menilai bahwa dia adalah tipe api. Tapi penyakitnya tipe dingin. Kenapa? Sakit perut. Tipe tanah sakitnya. Begitu. Nah, ini orang-orang campuran, ini jiwanya yang bermasalah. Sehingga kalau ketemu pasien seperti ini, saya sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah saya obati. Akan banyak komplain. Suka kali komplain. Dia komplainnya datang, sakit perut gini-gini sudah saya obati. Tiba-tiba besoknya, saya ini tiba-tiba kakinya sakit, ini kenapa ini? Padahal kemarin datangnya apa? Sakit perut. Dia tidak mengabari saya bahwa perutnya sudah sembuh setelah saya obati. Tapi dia komplain dengan penyakit yang lain, sakit kakinya sakit. Tiba-tiba seperti itu dan menganggap bahwa itu karena saya. Ternyata apa? Karena dia habis makan yang bikin asam urat, misalnya seperti itu. Dan dia nggak cerita bahwa dia habis makan itu. Nah, jadi nanti jangan usah kaget ketika teman-teman mungkin tiba-tiba seperti dikambing hitamkan ya, tiba-tiba saya kok begini ya habis terapi ya, ternyata dia yang salah. Jadi memang tipenya adalah tidak mau disalahkan begitu. Dan saya sudah hafal. Ya karena sering ya, jam terbang aja sih sebenarnya. Jadi sudah hafal dengan tipe-tipe yang seperti itu. Sehingga dia datang sakit apa, sudah sembuh, dia tidak akan memberikan info bahwa sudah sembuh, tapi penyakit yang tiba-tiba lain yang tiba-tiba datang itu tiba-tiba seakan-akan menyalahkan kita sebelumnya karena tindakan kita. Padahal ternyata setelah ditelusuri karena salah dia sendiri. Dan dia nggak akan mengatakan itu kecuali kita sudah pertanyaannya kemana-mana baru mengaku iya kemarin memang saya makan kacang hijau. Bukannya kacang hijau kemarin sudah disampaikan nggak boleh, kok masih dimakan? Tapi kan bukan saya kan dimakan oleh ibu saya, masa nggak saya makan? Nah, terus seperti itu ya sudah, akhirnya kita juga yang kena. Nah ini lidah yang seperti ini. Untuk yang seperti ini ya silahkan coba, ya namanya juga latihan. Ini sudah saya kasih clue jawaban. Yang satu ini silahkan untuk dipelajari. Waduh ini bengkok, meleot. Ini gimana kira-kira? Ya karena seni ya. Ya jadinya ya cobalah untuk dari teori-teori dasar masukkan ke sini. Bisa nggak main seni? Saya kasih contoh satu, silakan untuk dipelajari. Nah kemudian ya berkembang lagi ke yang lain. Kalau dari tebal tipisnya otot. Nah ini kan nanti di 5 unsur juga ada tebal tipisnya otot begitu ya. Ada otot yang kecenderungannya akan membesar seperti ini, ada juga yang mengecil. Tipis dan tebal. Yang tipis-tipis itu ya antara ini. Kan kering kan pasti tipis. Ini kan berisi, lembab, pasti akan gemuk. Makanya kenapa di sini saya langsung bisa katakan ini arahnya kemana, karena dia tipis. Ini arahnya ke tipis. Ya, berarti arahnya kemana tadi? Api dan tanah. Karena tipis. Ya, dari teori tebal tipis otot pun di sini juga ada. Ini arahnya ke sesuatu yang kering. Kering itu tipis. Makanya peyek itu artinya kalau tipis itu enak. Kalau kita bikin peyek itu yang tipis. Kalau peyeknya tebal, tepungnya itu kurang enak, ya, kurang enak. Nah ini bukan berarti iklan iwak peyek, iwak peyek gitu ya, bukan. Nah, ini arahnya ke air dan angin, itu pasti akan tebal. Ya ini nanti pasti pantangannya orang yang lidahnya seperti dengan keluhan apapun terserah, dengan nama penyakit pun terserah, nama dokter dia ngasih nama apa, diagnosa dokternya terserah. Tapi dengan melihat ini, ya kita harus hindari ya dari angin dan air. Jangan kita anjurkan coba mandi berendam air, itu namanya kita membunuh. Atau kita anjurkan coba jalan-jalan biar fresh ke tepi gunung ya, di gunung atau di pantai, misalnya di pantai biar fresh, itu membunuh. Kenapa lah di pantai anginnya kenceng? Ya, sampai ke sana nanti dengan memahami karakter-karakter seperti ini. Itu dari tebal tipisnya otot, dari warna otot ya. Dari warna otot gampang, dari warna otot 5 unsur juga bisa. Warna otot kalau merah ya api panas. Kalau warna ototnya cenderung pucat ya arahnya ke dingin.
ke air. Ya, meskipun nanti arahnya ini bisa ditambahkan ya, kalau ini kan dominannya api, berarti di sini bisa angin juga bisa. Lidah panas, kalau warnanya merah berarti ada api, ada angin. Kalau pucat berarti ada air, ada tanah. Gitu. Dari selaputnya juga sama ya, selaput itu nanti ada berkaitan dengan kalau kuning seperti ini, ada angin, ada api. Tapi kalau putih itu ada air, ada angin. Loh, kok anginnya double? Ya, selaput itu berkaitan dengan angin. Tapi tambah bingung ya, memang diagnosa itu berat. Kenapa? Lah selaput katanya tadi kaitannya sama limpa. Betul. Selaput kaitannya sama limpa. Sekarang kalau dari konsep 5 unsur, limpa itu lemah. Itu biasanya siapa yang bikin? Ya, kalau dari hukum 5 unsur itu yang paling sering terjadi adalah karena liver menindas limpa. Jadi limpanya jadi lemah. Berarti selaput ini itu karena memang betul karena kelemahan limpa. Tapi kenapa limpa bisa lemah? Biasanya karena ditindas oleh liver. Nah, liver itu kalau secara jiwa ada angin, namanya angin internal. Makanya kemudian liver itu identik dengan pohon. Sedangkan pohon itu sifatnya tumbuhnya ke atas. Dan semakin ke atas musuh terbesarnya adalah angin. Dan itu maksudnya adalah angin internal, ya secara jiwa angin internal. Ya, begitu. Dan orang-orang yang berselaput, ya, orang-orang yang berselaput seperti ini berarti dia punya tanggung jawab besar. Banyak yang difikirkan tetapi berupa tanggung jawab memang. Ada hal yang harus saya lakukan dan ini tanggung jawab ya. Ada beban yang sedang diemban. Nah, dia akan menghasilkan selaput itu. Itu misalnya apa? Punya utang, wah, punya utang, karena saya harus bayar. Hutangnya bukan karena untuk foya-foya ya, dia mungkin punya kebutuhan yang harus segera, misalnya maaf ya, misalnya ada kasus harus segera operasi, misalnya kecelakaan harus segera operasi, wah ini butuh sekian uang ya, nggak ada, kalau cash ya harus pinjem, ya akhirnya pinjem. Ya, setelah itu kan harus menyicil ya, membayar, itu kan jadi beban pikiran. Itu yang nanti akan menyebabkan jadi selaput seperti ini. Karena pikiran itu ya menyebabkan pohon tumbuh tinggi tapi akar lemah dan di atas sana angin bertiup kencang menyebabkan pohon jadi bergoyang. Sehingga nanti kalau secara keluhan sering vertigo ya. Seperti badan itu goyang ya, kaki nggak kuat gitu ya karena akar lemah ya, begitu. Nah, ini kurang lebih ya penggunaan 4 unsur. Ya, penggunaan 4 unsur. Sekarang kita masuk ke 5 unsur. Karena 5 unsur itu adalah proses ya. Karena proses berarti ini nanti bisa berubah-berubah. Orang awal datang ya kita lihat lidahnya, oh ini begini-begini. Seminggu atau sebulan lagi datang keluarnya beda, kita lihat lagi, oh ini begini dan begini. Sudah beda lagi. Sehingga keluhannya hari ini, dia datang hari ini tapi ada orang tanya obat, keluhannya ini, yang saat ini dirasa tapi pakai lidah sebulan yang lalu. Bisa digunakan atau tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena lidah bisa berubah dalam hitungan 5 menit aja bisa berubah. Dan itu real. Terutama yang berkaitan dengan angin yang terblokade. Angin terblokade. Contoh misalnya ada masalah di tulang belakang. Maka setelah dibetulkan tulang belakangnya misalnya, blokade itu terbuka, kemudian angin bisa berputar lagi. Nah, itu bisa berubah karakter daripada lidahnya bukan dari sudut pandang 4 unsur ya. Itu bisa berubah dari sudut pandang 5 unsurnya bisa berubah. Tadi yang pucat tiba-tiba jadi merah. Itu bisa. Ya. Tadi yang awalnya gemuk sekarang sudah menuju ke arah normal. Itu juga bisa. Maka proses ya untuk memahami karakter filosofis 5 elemen atau proses, maka mau tidak mau kita harus belajar tentang Wusing. Dan konsep Wusing erat kaitannya dengan yin yang. Karena sudah sakit, kondisi sakit, ya, imbalance, tidak hemostasis. Ya, di sini ada kayu, api, tanah, logam, dan air. Ya, secara umum seperti ini sebenarnya sifatnya bisa langsung kita tuliskan, tidak seperti yang tadi secara jiwa ya.
jadi panjang ya. Jadi kayu itu tumbuh, tanaman itu kan tumbuh dan tumbuhnya ke atas, ke samping dan ke bawah, itu namanya sifat kayu. Kayak orang-orang yang pengen ini, pengen itu gitu ya. Lihat ini, lihat sesuatu pengen, lihat ini pengen, lihat orang lain sukses pengen, lihat pokoknya sesuatu pengen gitu ya. Gitu berarti kayunya terlalu over ya, terlalu over. Kemudian sifat api, panas, membumbung ke atas seperti ini, ya, membumbung ke atas, membakar ya, dan mengeringkan air. Jadi kalau air tidak bisa dibakar api itu salah. Air bisa dibakar api, tapi tidak sebagaimana pohon yang terbakar. Air yang terbakar api adalah menguap. Ya, ini warnanya merah. Nah, kemudian tanah itu melahirkan sesuatu. Kalau tanahnya sehat, tapi dia mudah berubah. Ya, misalnya di sini masih bisa menumbuhkan karena di sini kering, tidak ada tanaman yang tumbuh di sini. Dan air itu bisa membendung air. Tanah itu bisa membendung air. Dibuatlah dia kolam, waduk, ya, seperti itu. Maka kalau misalnya ada kasus-kasus yang berkaitan dengan air, ya, contohnya sering kencing ya, pasti ada masalah dengan tanah. Nah, masalah dengan tanah secara 5 unsur. Nah, 5 unsurnya apa tanah itu? Nanti kita bahas ya. Bocorannya adalah limpa, misalnya begitu. Atau ada orang yang udem, bengkak kaki karena cairan, menumpuk di area kaki misalnya. Kita langsung berpikir ini air, ini ginjal, kan begitu ya, seringnya begitu. Padahal antara kalau kita memahami sifat tanah itu, sifat tanah ada kaitannya dengan si air. Di mana tanah itu bisa membendung air. Berarti kalau ada kasus di mana di dalam tubuh ini ada air yang mengumpul, ya, terbendung, yang kasih contoh tadi udem, berarti bagaimana? Pasti ini kasus udem ada kaitannya dengan kelemahan limpa. Itu. Jadi jangan langsung berpikir, wah ada udem pasti ginjal. Itu kita sering mendapati cara-cara berpikir yang langsung potong kompas seperti itu tanpa memahami ini tadi ya, karakter-karakter dasar ya, seperti itu. Contoh, kemudian lanjut lagi, sifat logam bersih, keras tetapi luas, mengeluarkan suara nyaring. Contoh kasus orang yang pendiam, kalau ngomong nggak bisa keras, otomatis dia punya masalah dengan paru-parunya lemah, paru-parunya mesti lemah. Gitu. Kemudian ada kasus orang yang keras kepala, kaku. Jadi kalau sudah punya prinsip itu, kalau A ya A, kalau B ya B, enggak ya enggak. Gitu. Tidak ada ruang dialog begitu. Orang-orang seperti ini pasti dia paru-parunya bermasalah. Ya, karena paru-paru yang bagus itu keras tapi luas. Dia punya prinsip. Tapi dia masih memberikan ruang untuk dialog. Dalam tanda kutip adalah dia punya prinsip untuk dirinya sendiri tapi tidak memaksakan prinsipnya kepada orang lain. Itu insya Allah paru-parunya bagus. Tapi kalau dia punya prinsip dan orang lain harus ikut prinsip saya, itu dia pasti paru-parunya dia bermasalah. Pasti paru-parunya bermasalah. Tapi masalahnya, sumber masalahnya dari mana? Ya, kita coba pahami lagi. Dia punya prinsip dan orang lain harus ikut prinsipnya dia. Kira-kira jatuhnya kemana? Itu adalah karakter-karakter api dan kayu. Jadi karakter api dan kayu. Jadi dua-duanya ini bermasalah. Jadi paru-parunya bermasalah, tapi sumber masalahnya sebenarnya bukan di paru. Paru itu hanya kena dampak. Sumber konfliknya ada di kayu dan api. Ya, dia punya prinsip kaku dalam dirinya, tapi kemudian dia memaksa orang lain juga harus punya prinsip seperti dia. Makanya ekstremis itu mesti menjadi masalah. Ekstremis itu menjadi masalah karena kemudian nggak ada ruang dialog. Yang harusnya tadi kalau orang paham 4 unsur, dia akan mempunyai daya rasionalitas dan juga kebijaksanaan, dua-duanya hilang. Ya, dia memaksa orang lain itu sudah nggak rasional. Memaksa orang lain itu sudah nggak rasional. Dan secara otomatis melahirkan ketidakbijaksanaan. Ya,
Seperti itu. Jadi akan nyambung kan? Ini kita belajar 5 unsur tapi akan nyambung sampai ke 4 unsur lagi. Balik lagi ke sana. Ya, balik lagi. Yang terakhir adalah air. Dia dingin, lembab, menurun ke bawah, tertutup dan tersimpan. Ya. Contoh misalnya tadi ada orang kencing-kencing melulu, dikit-dikit kencing. Ya. Itu berarti ginjal tidak bisa menyimpan air. Ada apa ini? Kencing sedikit-sedikit, oh ternyata kena infeksi saluran kencing atau kemih. Oh ternyata kena batu ginjal. Nah seperti itu. Tapi ini udah dicek gak ada tuh batu ginjal atau ISK, tapi kalau malam sering kencing. Ya berarti bukan ginjal dong. Ada yang lain tapi berhubungan sama ginjal. Kita cari lagi, kita cari yang kira-kira berhubungan sama air. Oh ternyata tanah. Oh ini adalah dia sering kencing di malam hari karena tanahnya lemah atau limpahnya lemah. Nah dokter sering mengatakan ini tanda-tanda diabetes. Poliuria. Sering kencing. Terutama di malam hari. Kita melihatnya ginjal, tapi sebenarnya sumber masalahnya di mana? Tanah gagal membendung air. Harusnya malam hari jangan dibuka dong. Malam hari kan tidur, ya ditutup dulu. Nanti pagi sampai ke sore ya, baru dibuka itu bendungannya. Makanya setiap 3 jam kita ingin kencing itu wajar. Tapi kalau malam jangan. Kalau malam bocor terus setiap 1 jam pengen kencing, ya berarti limpahnya lemah. Limpah lemah berefek ke ginjal. Seakan-akan kita melihat masalah di ginjal, tapi sebenarnya sumber masalah di mana? Sumber masalah ada di limpa, berefek ke ginjal. Nah itu kita 5 elemen itu memahami proses seperti itu, ya memahami proses seperti itu. Nah kita coba untuk ini sudah mau jam 12 ya, berarti ini masih banyak ya. Oke, mungkin materi sampai sini dulu ya, mungkin nanti 12:30 lah ya. 12:30 kita lanjutkan lagi ya. Saya coba untuk selesaikan pertanyaan dulu. Jadi sementara ini dulu materinya, nanti insya Allah 12:30 kita lanjutkan ya. Ini saya pikir materinya sedikit ternyata banyak. Saya mencoba untuk menjawab sisa-sisa pertanyaannya sehingga nanti kita langsung 12:30 lanjut materi lagi. Ada pertanyaan kenapa unsur air untuk merangsang energi dengan mandi dan minum bukannya jadi tambah dingin? Oh, sebentar. Ini saya ada pernyataan ini kah? Atau ini teori orang lain? Ya. Seingat saya tidak ada teori ini. Kalau untuk teori dasar nggak ada. Ini teori yang sebenarnya harus dijelaskan runtut ya. Saya tidak menyalahkan teori ini, tapi ini harus dijelaskan runtut. Contoh misalnya begini. Orang habis berhubungan. Nah, habis berhubungan. Kemudian dia kenapa harus mandi gitu ya? Harus mandi janabah. Itu sebenarnya untuk mengumpulkan energi juga. Karena ya ini harus dijelaskannya di sini. Jadi jangan serampangan kemudian menganggap bahwa air merangsang energi, bukan begitu konsepnya. Ya, tergantung kasusnya. Makanya karena tidak tahu kasus, sehingga kemudian di sini kesimpulannya bukannya jadi tambah dingin, ya karena tidak sesuai kasus. Jadi teori-teori seperti ini harus sesuaikan sama kasus. Ya teori, makanya kalau teori dasar itu bisa mewakili setiap kasus. Tapi kalau teori-teori dari sebuah kasus itu tidak bisa mewakili kasus yang lain. Bisa difahami ini ya. Kadang kan kita logikanya jadi lain, gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya dari sini saya jadi tahu kan. Ada kekacauan logika. Nah, contoh adalah saya masukkan ke kasus. Ini baru bisa, tapi kalau ini sebagai kuman nggak bisa. Contoh adalah orang yang sehabis berhubungan seksual. Itu unsur apinya menyebar. Energinya besar. Unsur api, pokoknya energinya menyebar lah. Unsur angin, unsur tanah, semuanya menyebar itu. Itu kalau orang sedang melakukan hubungan seksual. Maka untuk mengumpulkan kembali agar tidak tercerai-berai, dikumpulkan ke mana? Ke tengah-tengah dong. Tengah-tengah itu kemana? Salah satunya adalah ke jantung, itu yang paling utama. Maka adalah kemudian dimandikan, kita mandi. Dan mandinya mandi yang harus difahami, mandi janabah bukan mandi seperti kita orang yang banyak air.
Bahkan mandi janabah itu tidak harus dengan air, itu harus dipahami. Ya, jadi bukan unsur air itu juga sedikit salah. Tapi adalah sesuatu ya yang ada unsur dinginnya. Makanya ketika kita tidak mendapatkan air, mandi janabah pun bisa dengan tanah, dengan tayamum. Untuk kalau memang tidak ada airnya. Ya, itu untuk mengembalikan energi-energi tadi ke jantung seperti itu. Ya. Kemudian minum itu adalah untuk kondisi jiwa yang panas. Ya, kondisi jiwa yang panas. Tapi kalau minum dingin dengan badan kondisi dingin ya tidak cocok. Badan dinginnya dirangsang dengan energi tambahan, yaitu energi panas yang dimasukkan dalam air. Karena air sendiri itu sifatnya dingin. Jadi air yang diminum itu untuk mendinginkan jiwa yang panas, karena jiwa panas itu apa? Mencerai beraikan. Jiwa yang panas itu mencerai beraikan energi. Maka diminumkan air, karena sifatnya dingin. Kalau badannya dingin, nah makanya dibedakan lagi. Kalau badannya dingin, maka airnya harus dipanasi. Jadi biar energi panasnya ikut. Tolong dong aku dibawa, minta tolong ke air. Jadi air membawa energi panas untuk ke badan. Jadi begitu ceritanya. Sehingga saya tidak bisa menyalahkan ini. Kalimat ini tidak bisa disalahkan. Tetapi ketika itu kemudian dianalogikan terhadap kasus yang lain, ya, makanya di sini minum bukannya jadi tambah dingin, ini yang jadi jauh di situ, ya. Kemudian anak saya 9 tahun tiap hari pilek terus pertanda lembab ya. Ya kalau pileknya iya itu lembab. Caranya gimana biar dingin? Ya otomatis kalau sudah pertanyaannya bagaimana cara ya butuh data yang lengkap ya. Coba cek dulu, banyak hal yang harus di cross check. Tipe orangnya apa? Kalau tipe orangnya adalah memang lembab, ya berarti ya hindari dari lingkungan yang lembab. Jauhkan dari sesuatu yang sifatnya lembab, mungkin makanannya lembab, mungkin lingkungannya lembab, kan begitu. Kalau ada asma dan mimisan, nah ini mimisan ini harus dilihat. Ini sudah kasusnya harus pakai 4 unsur, 5 unsur ini. Berat sebenarnya masih bingung. Mimisan di sini panas atau dingin? Maka jawabannya pasti dingin. Lu bukannya mimisan itu keluar darah panas. Nah itu, ini maksudnya di situ. Mimisan di sini, kenapa saya masukkan ke dingin? Karena ada asma, ada pilek. Jadi yang dominan pasti dingin, maka mimisannya mimisan dingin. Berarti kelemahan limpa, organ limpa, sehingga pembuluhnya jadi pecah. Lalu yang panas apa? Organnya dingin, jiwanya yang panas. Padahal jarang dimarahi. Nggak harus dimarahi loh ya. Nggak harus dimarahi loh ya. Orang marah itu bukan karena dimarahi, bisa loh. Tapi saya pribadi, saya tidak akan kemudian, saya harus netral. Dalam konteks ini kan kemudian kan secara tidak langsung orang tua kan menganggap bahwa dia tidak ada unsur dari orang tua, karena saya nggak marahin kok gitu kan ya. Ya saya juga tidak akan mengatakan oh ya sudah kalau nggak dimarahin, saya nggak akan percaya 100% karena saya harus netral. Kan saya harus lihat langsung kan seperti apa. Ini datanya kan belum lengkap ya, tapi oke, kalau memang tidak dimarahi, walaupun mungkin saya akan melihatnya dari sudut pandang yang lain, bukan dimarahi tapi mungkin sesuatu yang lain. Ya. Kemudian anak saya yang kecil suka tidur saat malam, selalu di lantai, dipindah ke kasur, pindah lagi ke lantai. Apakah itu pertanda anak saya tipe panas? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Bagaimana supaya seimbang? Ya, salah satu cara anak biar seimbang ya tidur di lantai itu sebenarnya. Kemudian susah makan sayur, tapi protein telur selalu makan. Nah, protein kan kecenderungannya apa protein? Hewan itu punya jiwa panas. Hewan itu jiwa panas karena dia bergerak. Tetapi protein sendiri itu dingin. Ya, protein itu sebenarnya dingin. Nah, untuk mendinginkan jiwa protein yang dari hewan, ya hewan tadi harusnya kan ada unsur sayurnya. Ya. Sejatinya saya butuh data banyak ya, tapi ini hanya saya bisa menjawab kemungkinannya. Kemungkinan dia jiwanya panas, ya kemungkinan jiwanya panas, tapi tubuhnya kemungkinan dingin. Ya. Nah, sering gatal-gatal ini gatal itu banyak, Ada gatal yang karena memang ada hewan, ada ulet kah, ada hewan yang suka gigit dan menimbulkan gatal. Ada juga gatal yang memang karena pikiran, ada kan ya.
Ada juga gatal karena genetik, cek orang tua ada gatal juga atau enggak. Yang begitu. Intinya data harus lengkap ya. Intinya tidak ada siapa yang salah, tidak ada siapa yang benar. Tapi untuk mencari di mana letak konflik, ingat ya. Kadang-kadang kan ada orang yang tanya, ibu gatal enggak? Enggak lah, orang saya enggak ada yang gatal kok. Mereka aja yang gatal kan kayak enggak enak kan. Jadi sebenarnya bukan masalah siapa yang salah, bukan, tapi mencari konflik. Di mana letak konflik sehingga anak-anak menjadi sakit. Karena untuk anak-anak yang masih kecil, ketika dia sering sakit, maka sebenarnya ya harus dibenahi terlebih dahulu orang tua. Itu mau tidak mau seperti itu, karena mereka sebenarnya sesuatu yang sebenarnya masih bisa diatur, kecuali sudah balik. Tapi kalau masih anak-anak kecil, maka sebenarnya harus dibenahi ya adalah orang tua dulu. Di mana letaknya? Letak konfliknya nanti dibenahi di manajemen begitu ya, bukan menyalahkan. Beda ya, harus dipahami itu. Tindakan terbaik dari Melo Cole adalah menghindar dari toksik. Sebenarnya toksik itu meracuni semuanya. Toksik itu meracuni semuanya. Semuanya bisa teracuni, ya. Nah, sekarang permasalahannya itu toksik itu bisa berasal dari mana saja, ya. Bisa berasal dari mana saja, karena Melo sendiri itu kadang toksiknya berasal dari dirinya sendiri. Melo dan Cole itu kadang toksiknya dari diri sendiri, itu masalahnya. Ya. Sehingga ya melihat toksin itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Maka membahasakannya seperti angin, ada angin internal, ada angin eksternal. Ya. Oke, kita istirahat dulu ya. Kok masih banyak ini? Ini coba stop sampai sini ya. Saya coba jawab cepat karena kita istirahat dulu ya. Sholat dan makan siang. Nanti 12:30 lanjut. Saya coba jawab cepat biar tidak ada ini ya. Saya cut sampai sini. Jangan ada pertanyaan lagi. Cara mengeluarkan angin, latihan nafas, olahraga, jangan telat makan. Terapinya bisa kop seluncur, bisa kerokan, ya, banyak. Ada bayi yang ngilaran, ada yang enggak. Sebab bayi ngiler ada apa? Orang dulu mengatakan bayi ngilaran karena orang tuanya punya keinginan belum terkabul. Nyambung nggak? Nyambung sih. Sebenarnya nyambung. Ya. Jadi ngilaran itu kadang ada yang kebanyakan rasa manis. Ya. Nah, rasa manis larinya kemana? Ke limpa. Jadi kaitkan dengan limpa coba. Apa yang sedang ada di pikiran? Dari orang tua ketika hamil atau dari anak ada punya kepikiran apa? Ya anak-anak banyak ya. Mungkin mainan atau apa, atau pernah dijanjiin orang tua tapi orang tua nggak nepatin, bisa juga. Anak saya sering bilang, dan untuk apakah tipe dingin saya kasih habatusal? Kalau sudah ke terapi, ini saya harus lihat dulu ya, harus lihat dulu, tidak tiba-tiba habatus sauda, karena habatus sauda itu sebenarnya yang panas jiwanya. Ya, kalau memang tipenya tipe dingin secara jiwa, habatus sauda mungkin bisa masuk. Ya. Ya, sebenarnya pilek dan batuk itu kan memang urusan paru. Tapi paru itu bermasalah bisa jadi karena ibunya lemah. Ibunya paru siapa? Limpa lambung. Makanya pengobatan pilek dan batuk itu orang zaman dulu sudah sering menggunakannya, yaitu hangat dulu Pak lambungnya. Yaitu menggunakan apa? Kencur. Kencur itu kan menghangatkan lambung. Lambungnya baik, bagus, nanti dia bisa memberikan nutrisi yang bagus untuk anaknya, yaitu paru-paru. Begitu. Ya, jadi ini saya tidak mengatakan bisa atau enggaknya ya, tapi mungkin bisa, mungkin enggak. Jadi coba nanti butuh data-data yang lebih lengkap lagi untuk ditelaah bersama ya, untuk ditelaah bersama. Izin tanya, kalau untuk kasus saat umroh haji karena sering jalan kaki terus kakinya jadi bengkak, apa itu juga masuk masuk kelemahan limpa? Tadi ya, limpa tidak bisa membendung harusnya bisa mengelola air gitu ya, mengelola air. Kapan waktunya dibuang, kapan waktunya disimpan. Jadi kalau misalnya seperti itu ya pasti ada kelemahan limpa. Dan di situ berarti ada kaitannya dengan bengkak, berarti ada ginjal. Kalau ada ginjal berarti ada hubungannya dengan jantung. Berarti limpa mengacaukan hubungan keharmonisan antara jantung dan ginjal. Begitu. Kemudian bagaimana hewan itu panas, tapi ya protein secara umum protein itu dingin, tetapi sesuatu yang bergerak itu jiwanya panas. Ya harus dipahami itu. Ya.
Nah, tiap hewan itu beda-beda lagi ya. Makanya seperti tadi api sendiri itu panas ya. Tapi api ada api biru, api merah, ada api apa lagi. Itu beda lagi tingkatannya. Jadi memahami sesuatu itu jangan saklek gitu loh. Protein itu secara tidak langsung dia arahnya ke dingin gitu ya. Tapi dinginnya protein hewan dengan protein nabati itu beda. Otomatis yang hewani itu panas, yang nabati itu dingin gitu loh. Ada unsur jiwa panas, ada unsur jiwa dinginnya. Karena apa? Karena hewan itu bergerak. Nah, di setiap hewan pun itu beda-beda lagi. Sehingga nanti antara kambing dengan bebek, yo beda. Panas mana? Ya panas kambing. Ya, panas kambing. Kambing jarang mandi. Makanya kalau anaknya itu kayak mau kambing. Karena kambing jarang mandi. Bebek, nggak usah disuruh lihat air langsung jegur. Begitu. Maka kemudian protein yang sering menyebabkan penyakit asam urat antara kambing dan bebek pasti bebek. Pasti bebek. Karena bebek berdinginnya secara jiwa dia panas tapi dingin, saya anggap masuk kategori panas tapi dingin dibandingkan si kambing. Begitu. Analisis untuk tumor payudara. Payudara itu kan paru-paru. Payudara itu di apa namanya sebenarnya pendinginnya jiwa itu kan paru-paru. Jadi kalau misalnya ada kemudian muncul tumor di payudara berarti paru-paru gagal mendinginkan emosi. Paru-paru gagal mendinginkan emosi. Oke, sampai situ dulu kita istirahat. Insya Allah nanti kita lanjut mungkin jam 1 ya ini sudah. Insya Allah jam 1 ya nanti kita lanjutkan. Maksimal sampai jam 2 semoga kita sudah selesai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita istirahat dulu. Isoma, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.